Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Saputri dengan NIM 204210278, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas J, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Pak Rusmanto MAG. Perdagangan di Arab pra-Islam. Perdagangan adalah unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra-Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju, yang ditandai dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang mereka lakukan. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada 200 tahun menjelang Islam datang telah mengadakan transaksi dengan India atau Asia Selatan yang sekarang, negeri pantai Afrika, sejumlah negeri Teluk Persia, Asia Tengah dan sekitarnya. Perdagangan di Arab pra-Islam yang pertama yaitu komoditas utama mereka adalah kurma, gandum, zabib, dan kismis. Yang kedua, komoditas yang mereka ambil dari Yaman dan Syam adalah kain untuk pakaian dan tembaga atau seperti bahan emas dan perak. Yang ketiga, komoditas impor dari Afrika Timur antara lain adalah kayu untuk bahan bangunan, bulu burung unta, lantakan logam mulia, dan badak. Dari Asia Selatan dan Cina berupa gading, batu mulia, sutra, pakaian, pedang, dan rempah-rempah, serta dari negara lain di Teluk Persia mereka mengimpor intan. Sebagai pelaku ekspor-impor, Jazirah Arab memiliki pusat kota tempat bertransaksi yaitu kota Mekah. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan yaitu Pasar Ukaz yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Interaksi perniagaan yang luas dengan dunia luar tersebut tidak saja mendatangkan keuntungan materi yang besar, tetapi juga meningkatkan kadar pengetahuan, kecerdasan, dan kearifan suku Quraisy. Tata cara berdagang bangsa Arab. Yang pertama yaitu pengelompokan perjalanan perdagangan 4 putra Abdi Manaf atau pemimpin dan penguasa suku Quraisy atau kakek moyang Nabi Muhammad. Yang kedua, ada 2 musim perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy, yaitu musim panas untuk perjalanan perdagangan ke negeri Syam, kemudian pada musim dingin untuk perjalanan ke negeri Yaman. Yang ketiga, perdagangan yang dilakukan dengan cara rombongan atau hafilah. Sikap Nabi Muhammad SAW terhadap sistem perdagangan pra-Islam. Yang pertama, tahmil atau diadopsi, contohnya syirkah, dan yang kedua tahyir atau dirubah dan direkonstruksi, contohnya gadai, dan yang ketiga tahrim atau diharamkan lalu dihilangkan, contohnya yang pertama bai'ul hasar, yang kedua bai'ul gharar, yang ketiga bai'ul mudabazar, yang keempat mulasanah. Peternakan di Arab pra-Islam. Yang pertama, sebelum cahaya Islam menerangi Jazirah Arab, warga Arab terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Arab Baduy atau kampung dan Arab Hadhari atau perkotaan. Yang kedua, untuk bertahan hidup, warga Arab Baduy menggantungkan sumber kehidupannya dengan beternak. Jenis binatang yang dipelihara adalah domba, kambing, dan unta. Yang ketiga, dalam mengembala hewan-hewan ternaknya, mereka harus hidup secara nomaden untuk mencari oase atau tanah yang subur yang memiliki rumput-rumput yang hijau sebagai makanan hewan ternaknya. Hasil dari peternakan itu adalah susu, daging, dan kulit untuk membuat pakaian, perabot dari wol atau bulu domba,
atau menjual sebagian ternaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, untuk mengukur taraf kekayaan seorang warga Arab Baduy, maka hitunglah jumlah banyaknya hewan ternak yang mereka miliki. Yang ketiga, selain Arab Baduy, ada sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Pertanian di Arab pra-Islam. Yang pertama, pada bidang pertanian, mereka mengenal peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Yang kedua, penggunaan hewan ternak seperti unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penarik bajak dan garu serta pembawa tempat air. Yang ketiga, mereka telah mampu membuat bendungan raksasa yang dinamakan Al-Ma'arif. Yang keempat, tanah pertanian yang utama terdapat di daerah Taif. 3 sistem yang dipakai oleh para pemilik ladang atau sawah dalam mengelola pertanian mereka pada saat itu. Yang pertama, sistem sewa-menyewa atau ijarah. Yang kedua, sistem bagi hasil produk atau muzara'ah. Yang ketiga, sistem pendego atau mudarabah. Unsur penting yang menjadi andalan masyarakat Arab pra-Islam adalah perdagangan. Di samping pertanian dan peternakan, hal itu bisa dilihat dari kondisi alamnya yang gersang. Apabila mereka hanya mengandalkan dari pertanian dan peternakan, mungkin perekonomiannya akan kurang berkembang. Mereka telah lama mengenal perdagangan bukan saja dengan orang Arab, melainkan dengan daerah-daerah lain. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Makkah sebagai kota dagang internasional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.